Lagi dengan saya ya, channel Dr. Made Hipnotis. Channel ini khusus membahas tentang dunia kesehatan yang kita hubungkan dengan hipnotis dan hipnoterapi. Ada sebagian yang mengatakan keluhan sakit mah atau asam lambung tapi tidak mengalami sama sekali apa yang disebut dengan cemas atau anxiety. Jadi dia mengeluh asam lambung tapi dia merasa tidak ada yang salah. Dari sisi makanan dia sudah jaga. Kemudian kecemasannya juga nggak ada. Rasa takut terhadap sesuatu tidak ada. Tetapi keluhan asam lambungnya tidak juga reda atau hilang. Oke, kita membahas tentang topik itu. Sebelumnya teman-teman yang belum subscribe channelnya dokter, di-subscribe. Yang belum berteman dokter di TikTok, tekan tanda silang yang ada di sebelah kirinya dokter. Kita bahas ya. Jadi kadang-kadang ketika orang sudah menjaga makanannya begitu baik dan merasa dia bahagia, tidak ada apapun yang ditakuti, dicemasnya, yang ditakuti, dicemaskan ya. Tetapi keluhan asam lambungnya juga tidak reda. Nah, jawabannya ternyata ada suatu kondisi yang disebut dengan pikiran seseorang, itu bisa membuat seseorang menderita asam lambung. Dokter kasih contoh ya. Ada orang yang menderita keluhan asam lambung atau sakit ulu hati setiap pagi. Jadi setiap pagi dia menderita keluhan asam lambung. Anehnya, keluhan ini justru membaik ketika cuaca agak siang atau jamnya menunjukkan agak siang. Kemudian ada juga keluhan di mana seseorang mengalami keluhan asam lambung ketika dia makan sesuatu. Jadi pasien ini hanya merasa perutnya nyaman ketika dia makan bubur. Jadi kalau sudah makan nasi ataupun makan yang lain selain bubur, maka keluhan asam lambungnya akan kumat. Ada juga cerita di mana orang mengalami keluhan asam lambung gara-gara makan permen kopi atau minum kopi. Padahal sebelumnya boleh dikatakan dia itu adalah jago peminum kopi. Nah, sebenarnya keluhan ini terletak pada pikiran seseorang. Ini dokter kasih contoh ya. Ketika kita kecil, seorang ibu atau orang tua kita itu sering sekali memberikan nasihat. Dek, kalau mau sekolah ingat ya sarapan pagi. Nanti kalau tidak sarapan pagi biasanya perutnya atau mahnya kumat. Nah, nasihat ini sering sekali diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Bahkan berkali-kali sehingga supaya tujuannya si anak sarapan pagi sebelum sekolah. Nah, ketika anak ini sudah menginjak dewasa, tidak lagi tinggal satu rumah dengan orang tuanya, mungkin karena alasan kuliah di luar kota atau alasan kerja, karena kesibukan si anak ini, dia lupa sarapan. Nah, ketika dia lupa sarapan, maka sugesti yang diberikan si orang tua pada waktu kecil itu akan muncul. Sehingga dia selalu menderita sakit perut, sakit mah setiap pagi hanya gara-gara lupa sarapan. Kedua, misalnya seseorang ya yang mengalami sakit misalnya lah sakit tipes ya, dirawat di rumah sakit gitu ya. Lalu seseorang mungkin para medis atau keluarga yang dihormati ya, misalnya pamannya atau bibinya, lalu mengatakan kalau sakit tipes itu harus makan bubur supaya tipesnya cepat hilang. Nanti kalau makan yang lain seperti makan nasi atau makan yang lebih keras, maka tipesnya mudah kumat. Nah,
sugesti yang diberikan oleh keluarga ini bisa saja menjadi belief seseorang sehingga orang itu hanya mempercayai kalau makan bubur perutnya sehat, kalau makan yang selain bubur maka perutnya sakit. Dan ini juga bentuk sugesti yang kadang-kadang tanpa kita sengaja tertanam di pikiran kita. Atau waktu kita berkunjung ke rumah sakit, misalnya teman kita sakit ya, lalu kita berkunjung, kebetulan dia sakitnya adalah sakit mah. Lalu kita berkunjung ke teman kita ini, istrinya ada di samping, lalu istrinya bercerita bahwa suaminya ini sakit mual muntah, ya sakit sekali. Nah, karena apa? Karena tadi malam itu sebelumnya dia minum kopi 2 gelas. Gara-gara minum kopi inilah muntah-muntah. Lalu teman-teman yang mengunjunginya menangkap sesuatu yang seperti seolah-olah gara-gara minum kopi, temannya ini mengalami mah yang parah. Nah, kata-kata istrinya ini bisa saja masuk ke pikiran si temannya yang melihatnya. Sehingga sudah bisa diambil kesimpulan bahwa oh, gara-gara kopi asam lambungnya kumat. Sehingga temannya yang tadinya mungkin raja kopi justru ketika dia minum kopi malah perutnya sakit hanya gara-gara sugesti dari istri temannya yang pernah sakit. Jadi teman-teman kadang-kadang sakit mah kita itu justru disebabkan karena sugesti yang kita terima ya, entah dari kecil atau lingkungan kita yang tanpa sengaja sugesti itu masuk ke pikiran kita sehingga kita menderita sakit mah yang sebenarnya letaknya itu karena sugesti yang sudah tertanam di pikiran kita. Oke, teman-teman, tetap semangat.